Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program K Talk Show, Karang Taruna Talk Show bersama Karang Taruna Bina Bakti Desa Palabuhan. Halo pemirsa, saya Muhammad Reza Ramdhani Sanjaya, Koeja, Patriot Desa Palabuhan. Nah, hari ini saya pengen coba-coba nih jadi host di K Talk Show, Karang Taruna Bina Bakti Desa Palabuhan. Kalau dulu-dulu tuh Koko Eja yang jadi narasumber, sekarang Koko Eja mau coba-coba untuk jadi hostnya. Dan juga hari ini nih, siang ini kita akan coba sedikit mengupas topik yang cukup ya memberi rasa penasaran. Karena topik kita hari ini cukup menarik pemirsa. Dan kita juga sudah ada di tengah-tengah lokasi yang mungkin menarik lah ya, jarang kita temui karena lokasinya di depan kios pemirsa. Tapi sebenarnya apa sih? Karena topik kita hari ini adalah Cicaleng Tinuju, jarang tidur, banyak mimpi. Nah, bersama seorang yang memberikan topik itu sendiri, Bapak Arman De Jose, Ketua RW 004 Kampung Halo, Cicaleng. pemirsa. Nah, selamat siang Pak Arman. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Ini kita mau bincang-bincang dikit nih, Pak RW atau Pak Arman ya, Pak Bapak De Jose manggilnya. Pas aja lah. Pak RW aja ya. Nah, Jadi Pak RW kita mau sedikit bincang-bincang nih. Kalau saya dengan Pak RW mah Patriot Desa udah biasa ya. ya udah. Tapi kita pengen coba berbagi dengan pemirsa bahwa ada cerita menarik di balik tadi tagline-nya Cicaleng Tinuju, jarang tidur banyak mimpi. Ada cerita menarik di sana. Dan kita nih juga udah ada di depan kios nih. Syutingnya di depan kios, teman-teman. Ini kios apa nih? Bolehlah sedikit cerita, ini kios apa nih? Ya alhamdulillah kios kampung lah. PKUK, Pusat Kegiatan Usaha Kampung Cicaleng gitu. Ada pusat kegiatan usaha ya? Ya, ada. Kampung Cicaleng, Kampung Cicaleng. Nah, nanti kita akan sedikit mengupas masalah itu karena teman-teman ternyata cerita daripada pusat kegiatan usaha ini awalnya memang cerita yang unik. Nah, ini saya dapat informasi juga bahwa cerita unik ini awalnya tuh dari beras perelek. Nah, beras perelek itu sebenarnya tradisi masyarakat Jawa Barat. Pastinya di tiap kabupaten juga ada beras perelek ya. Kalau pengen tahu coba dicek di Google apa tuh beras perelek gitu. Jadi gimana Pak RW, cerita perelek yang ada di Kampung Cicaleng ini? Katanya unik ceritanya, gimana sih? Ya sebetulnya sih dari orang-orang tua kita dulu kan sudah ada yang perelek. Ya semacam sekarang juga seperti dulu pas waktu tahun berapa kali ya lupa lagi, perubahan sistem. Biasanya kan tiap malam perubahan sistem itu sekitaran tahun 90-an lah. Ada perubahan ditarik iurannya tuh Dulu kan itu ya pakai, kalau saya dulu tuh waktu kecil tuh ini di rumah teh pakai bambu. Ya. Kecil gitu dibikin terus taruh di dekat pintu gitu ya. Itu dulu gitu juga di sini. Dulu gitu pakai bambu alatnya. Dikasih beras kan diisi gitu. Nanti ada yang beras. keliling. Terus pas seiring dengan waktu kesininya ada perubahan sistem. Tiap bulannya dipungut satu kali 1 bulan, enggak oleh siskamling gitu ya. Iya. Nah, sewaktu-waktu kemarin itu Pakai apa? Masih pakai beras juga yang sebulan itu? ada yang pakai beras, ada yang pakai uang. Oh, jadi boleh pakai uang, boleh pakai beras berarti. Gitu. Terus kemarin beberapa bulan ke belakang ya, saya merubah lagi sistem seperti itu, kembali ke awal semula orang-orang tua harus pakai beras. Pakai beras yang ditaruh-taruh di tiap rumah, di dinding rumah. Gitu. Nanti ada yang keliling lagi. Iya benar-benar. Gitu. Berarti memang kembali ke adat ya. Iya, adat teman-teman, perelek tuh adat di Jawa Barat gitu. Saya juga di kampung halaman juga ada gitu. Jadi ada tuh petugasnya sih yang ngumpulin beras perelek katanya gitu. Kalau di sini kisarannya sih kecil, cuma 3 sendok per malam. Oh, itu tuh yang dimasukkan tuh hanya 3 sendok, cuma 3 sendok pemirsa. 3 sendok aja per malam ya. Terus warga tuh ada yang bertanya kalau nggak punya beras boleh pakai uang, ya boleh, silakan. Boleh diganti uang juga? Boleh. Misalkan nggak ada beras, oleh uang bisa. Kalau itu pakai uang jadi berapa nanti? Kesepakatan hasil musyawarah dulu tuh Rp500. Kalau pecahan ratusan udah
nggak ada lah langka gitu Iya, ya. iya. Jadi pakai uang koin berarti 500 rupiah. 5. Oh, jadi boleh pemirsa Untuk mengganti ternyata beras, jadi iya, mengganti 3 beras sendok. yang 3 sendok itu boleh pakai uang Iya. 500 rupiah. Tapi sebenarnya konsentrasinya mah di beras berarti ya? Di beras konsen. Oh iya. Tapi kenapa sih harus memilih beras gitu? Kenapa pengen balik lagi ke adat gitu? Kenapa? Ya alhamdulillahnya karena beras itu kan pangan pokok kita ya. Pangan pokok kita setiap kakak, setiap warga pasti punya lah gitu Punya. ya. Terus ditarik buat perelek untuk dikumpulkan di suatu tempat. Nanti hasil dari perelek itu sudah terkumpul, bisa lagi ke warga, dibeli lagi ke warga. Oh, jadi dijual lagi? Dijual lagi, dibeli lagi ke warga oleh warga. Itu kalau dijual berapa itu, Pak? Kalau per kilonya tuh 7.500. Murah. Kan namanya juga beras perelek dari kita, oleh kita, untuk kita. Kan tinuju itu. Oh, tinuju itu? Tinuju. Apa tuh tinuju itu kepanjangannya berarti? Kalau bahasa Sundanya ti urang, nu urang, jang urang. Ti urang, nu urang, jang urang. Demokrasi pemirsa dari kita oleh kita untuk kita juga. Benar ya, Pak ya? Itu. Ternyata jadi menghimpun beras nanti dikumpulkan. Biasanya di mana itu ngumpulinya? Di ibu. Oh, di Ibu RW. Iya. Dikumpulkan di Ibu RW, kemudian di RW. dijual lagi ke warga juga, untuk warga juga. Jadi kayak akses beras murah ya, untuk warga ya, Pak. Tuh, bener. Ini juga penting sahabat Katok semua, bahwa itu menghadirkan akses misalkan beras murah dari iuran warga sehari-hari juga itu keren juga ceritanya gitu. Bisa menghadirkan tuh akses untuk warga gitu. Bagus juga nih. Terus Pak, awal-awal gimana tuh warga pas kan katanya dulu mah pakai uang, terus dirubah lagi, balik lagi ke adat pakai beras lagi. Itu awal-awal gimana tuh warga, responnya gimana? Ya awal perubahan sistem itu sih yang namanya juga warga kan karena waktu musyawarah belum tahu semua ya. Ada banyak yang bertanya sih gitu ya. Kan kalau dipungut setiap bulan, kalau orangnya lagi ada kan dia ngasih, kalau pas lagi nggak ada rezekinya kan dia pakai apa gitu ya. Iya. Kan kalau dirubah sistem itu kan pasti punya lah sedikit 3 sendok. Iya. Ya awalnya juga sih banyak pertanyaan sih. Makin kesini makin berjalan karena merubah untuk terbiasa. Ya alhamdulillah kesininya makin terbiasa. Alhamdulillah ya. Berarti itu kalau yang ngumpulin itu siapa? Yang ngumpulin? Yang anggota Siskambling tiap malam. Oh, berarti sambil keliling. Oh iya, jadi diambil sama mereka gitu. Beras perelek aktif lagi, terus sistem keamanannya Siskambling juga berjalan lagi, ya. Benar pemirsa, itu lagi. Penting banget bahwa gerakan keswadayaan, kemandirian itu salah satunya misalkan dengan menciptakan suasana aman untuk masyarakat sendiri gitu. Jadi ada yang patroli itu tiap malam sambil tadi ya Pak mungutin perelek gitu. Itu sebagai bentuk partisipasi masyarakat ya Pak ya. Ya itu penting teman-teman. Jadi beras perelek nih bagus juga Pak. Ini ceritanya ini perlu ditiru juga nih caranya. Terus nih kita nih ada di depan kios nih Pak. Ya ini. Katanya nih kios ini tuh berkaitan banget sama beras perelek Pak. Ini maksudnya gimana nih? Ada kaitan apa nih antara ada kios, kok ada beras perelek nih, kaitannya apa? Ya alhamdulillah dari hasil beras perelek itu dikumpulin ya hasil penjualan berasnya, dan kurang lebih 10 bulanan ke belakang lah. 10 bulan, iya. Terkumpul sangat besar sekali itu hasilnya. Alhamdulillah ya Pak. Ya respon warga tuh mau bikin usaha lingkungan gitu. Ya terbentuklah seperti ini. Ini ya judulnya Pusat Kegiatan Usaha ya. Pusat Kegiatan Usaha Kampung. Wah, jadi kalau di desa mungkin kita punya istilahnya BUMDes ya Pak ya. Kalau di desa ada badan usaha milik desa, ternyata mengadopsi sistem seperti itu ya. Ini berarti mendirikan ini gitu ya Pak ya. Mendirikan. Emang itu uang pereleknya nggak dipakai Pak? Kok malah dipakai usaha? Emang nggak dipakai juga uangnya? Apa gimana? Saya berpikir bersama tokoh dan masyarakat untuk diinvestasikan buat usaha gitu, biar penambahan kas lingkungannya
ada sumber dana yang baru masuk. Oh, jadi ada sumber dana juga. Tapi nanti kalau udah ada usaha gini, Pereleknya tetap berjalan nggak? Insya Allah tetap berjalan. Oh, berarti dipertahankan. tetap berjalan. Nanti ada masukan dari Perelek tetap ya sebagai adat, juga tadi dari hasil usaha. Berarti ya ini juga ide cerdas teman-teman. Investasi, wah keren ya. Ini kampung aja bisa berinvestasi. Masa kita? Nggak usah minum. Oh boleh, ya sambil diminum. Aduh Pak RW sampai lupa saya, saking enaknya ngobrol nih. Ya Minum, boleh pemirsa. sambil diminum dulu pemirsa. Aduh sampai lupa ya Pak RW. Aduh panas begini nih siang. Panas. Ya itu tadi sih pemirsa. Jadi cerita uniknya kampung tuh ternyata bisa berinvestasi gitu. Mungkin ya mengadopsi dari sistem BUMDes gitu, bahwa desa juga melakukan investasi dan nanti ada masukan untuk kas desa juga. Ini juga termasuk untuk kas lingkungan berarti ya, kas kampung. Oke. Ini juga ini kan pusat kegiatan usaha dan usahanya adalah depot air minum. Ya. Tapi kenapa harus depot air minum, Pak? Kan air itu kan konsumsi warga ya. Ya yang sering dipakai, apalagi minum kan. Ya. Tiap hari, tiap jamnya harus minum ya. Harus minum. Jadi saya berpikir ngambil usaha air minum ini walaupun sedikit, tapi perputarannya Oh, mudah-mudahan. jadi karena memang dikonsumsi terus oleh warga ya. dikonsumsi Jadi oleh warga, gitu. ada gitu. Ini juga contoh apa ya? Investasi yang visible, teman-teman, bahwa ini akan terus berlanjut karena memang warga ini akses kebutuhan juga. Emang di sini nggak ada yang jualan galon, Pak? Ya kebetulan di sini di lingkungan ini di Cicaleng ya belum ada yang pribadi, ada juga di kampung sebelah kan ya. Oh, berarti warga teh kalau mau beli galon teh harus ke kampung sebelahnya. Sebelah, kebetulan di lingkungan sini nggak ada, apa salahnya lingkungan? Nah, ini penting juga pemirsa, bahwa tadi ya dari partisipasi sih, daripada warga mau berpartisipasi ikut ngisi beras Perelek gitu, walaupun cuman 3 sendok per malam ya, 3 sendok per malam aja, tapi jadi sebuah kegiatan usaha yang diharapkan ke depannya bisa menopang kegiatan di kampungnya. Emang nanti harapannya nih apa hasil dari ini mau dikemanakan gitu Pak, arahnya, uangnya itu mau dipakai apalah gitu hasil usahanya? Kan tadi di awal kan ya di Cicaleng itu orang-orangnya banyak tidur ya, Pak jarang tidur. Bukan banyak tidur, banyak ya. tidur mah Orang tidak bekerja Cicaleng Pak. itu kan kebanyakannya jarang tidur, Ah. tapi punya banyak mimpi, punya kemauan, banyak kemauan. Oh, ada kemauan. Jadi tugas seorang pengurus di lingkungan harus mencari sumber dana. Oh, salah satunya tujuannya itu ya, Ya, untuk insya Allah mewujudkan pasti mimpi-mimpi tadinya Pak ya. Untuk sementara insya Allah pasti diinvestkan lagi lah. Gitu. Jadi Diinvestasikan lagi. hasil daripada usaha ini nanti mungkin akan diinvestasikan lagi untuk memperbesar lagi berarti sumber-sumber anggarannya ya gitu. Tapi Pak kalau boleh tahu nih bocoran, misalkan contoh mimpi warga Cicaleng itu apa sih? Contoh Contoh warga Cicaleng itu sih pengennya jadi warga kampung yang mandiri sih ya. Gimana tuh kampung mandiri itu, maksudnya mandiri itu kan kalau anak kecil bisa mandi gitu kan, bisa makan sendiri. Ini mandiri teh kampung mah gimana gitu Pak RW? Kan setidaknya kalau ada keinginan warga, misalnya kegiatan pembangunan apalah yang kecil-kecil itu kan bisa didanai oleh lingkungan sendiri itu. Kan ada dana desa. Kan kalau dana desa saya berpikir dan warga itu kan untuk misalnya kan jalan-jalan lingkungan. Jalan ya. Yang dananya itu kan yang lebih besar itu kan besar. kita serahkan ke pemerintahan desa, dialokasikan ke dana desa. Kalau yang sedikit-sedikit sih kita, atau misalkan perehaban itu kan perawatan ya. Perawatan. Misalkan iya. perawatan insya Allah gitu. Ini bagus nih. Ini ceritanya. Misalkan Perawatan ya. Jadi orang kan biasanya senang ngebangun aja gitu ya Pak ya. Senang ngebangun. Habis bangun tuh mau ngapain gitu. Kadang itu yang jadi pertanyaan. Kalau udah ngebangun pulang. Udah ngebangun pulang, ya udah selesai pekerjaannya gitu. Kayak ngebangun misalkan apa gedung posyandu atau apa gitu. Tapi kita lupa kadang untuk Kita harus ada perawatan. Nah, ini juga mungkin bisa menginspirasi banyak ya para penonton lah ya Pak. Iya, Bisa menginspirasi para penonton bahwa dengan gerakan keswadayaan, gerakan partisipasi masyarakat seperti ini, masyarakat berdaya
desa melakukan proses pembangunan. Ya sebenarnya sih di desa juga ada untuk perawatan Pak gitu. Tapi kalau masyarakat juga ingin ikut berpartisipasi itu akan jauh lebih baik ya. Artinya ya mungkin kalau jalan berlubang dikit tambah dikit Ya kan bisa kita ya Pak ya. berlomba dalam kebaikan kan. Betul, fastabiqul khairat penting itu teman-teman pemirsa semua. Nih Pak RW ini RW tapi sudah seperti presiden ini pikirannya bagus sekali nih bisa Pak. aja. Oke, ya kan apa namanya tadi visible gitu. Mimpi tadi sihnya Pak ya. Iya. Jadi berkelanjutan gitu. Pikirannya tuh berkelanjutan bahwa nggak Jadi cukup walaupun dengan jarang tidur tapi punya banyak mimpi. banyak mimpi dan mimpi itu bukan sekedar bunga tidur aja ya Iya. Pak RW, tapi harus diwujudkan. Ini pemirsa penting banget juga kita saya jadi berpikir gini Pak. Berarti sebenarnya kalau masyarakatnya sadar ya, kalau masyarakat punya mimpi, punya keinginan itu artinya masyarakat menyadari sesuatu kan. Iya, iya. Misalkan ada problem, ada apa, itu kan berarti masyarakat menyadari gitu ya. Kalau masyarakatnya sadar, sebenarnya gerakan pemberdayaan itu tidak susah ya Pak RW ya. Insya Allah. Kesuadayaan partisipasi masyarakat itu tumbuh. Berarti kuncinya nyadarin dulu masyarakat Pak RW. Iya. Iya enggak? Iya. Terus Pak RW selama ini untuk merangsang gitu sampai kok ide-idenya timbul gitu, mimpi-mimpi masyarakat itu timbul. Itu gimana merangsang itu gitu? Ya kan saya sering berkumpul-kumpul, apalagi di sini kan ada pos ronda ya. Jadi ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak, saudara-saudara yang kami itu memberi arahan-arahan itu kan untuk kemajuan kampung Cicerem ini kan. Ya selanjutnya dari pihak-pihak masyarakat, dari orang masyarakat muncul ide-ide yang bagus juga gitu, yang bagus juga untuk mendorong kampung ini. Ya tentunya mungkin nanti ide-ide itu dibawa ke musyawarah Pak, biar kalau dimusyawarahkan kan diangkat di musyawarah, kemudian itu hasil kesepakatan masyarakat, dibikinkan berita acara, itu kan jadi kesepakatan bersama nantinya gitu. Itu penting juga Pak. Kesininya juga respon warga tuh semakin bagus-bagus sih. Kemauannya dari sini banyak tuh kemauan. Keinginan itu muncul terus ya. Nah itu pemirsa kalau udah sadar masyarakat itu sebenarnya mereka ide-idenya itu muncul gitu. Cuman memang yang penting sih termasuk mungkin teman-teman para fasilitator desa gitu, teman-teman para penggerak masyarakat, mungkin yang lebih utama adalah tadi memfasilitasi ide-ide itu ya, ide-ide dengan para penggerak lokal. Misalkan seperti Pak RW ini salah satu penggerak lokal di Desa Palabuhan, dia merajut itu gitu, keinginan ide-ide masyarakat itu ditumbuhkan, dirajut jadi sebuah konsep. Ya kalau pemerintahan ada RPJM gitu ya, rencana pembangunan jangka menengah gitu. Nah ini mungkin kampung juga punya rencana seperti itu lewat tadi ya, mimpi yang ingin diwujudkan. Oke, Pak RW sedikit lagi, saya mau nanya, ada kendala nggak gitu? Kan mewujudkan mimpi itu nggak segampang bangun tidur cetrek langsung hidup gitu, ada mimpinya gitu, enggak kan? Tapi coba apa tuh kendala yang dihadapi? Ya sebelum itu waktu kendala itu sih waktu perubahan awal sistem itu. Balik lagi ke beras tadi itu ya. Kendala tuh banyak orang yang ronda itu sistemnya kan kalau di Sunda mah obor baralak, borlak tuh. Obor baralak apa tuh? Obor baralak apa? Kalau semacam kegiatan di lingkungan itu, kalau pas mau ya kita guyur. Udah paling 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Oh jadi udah, sesaat saja gitu dah. Udah istilah baru nih gitu. Borlak pemirsa, obor baralak. Seistilah jadi kayak mungkin rame-rame hilang gitu ya. Belum terwujudnya ini kendala-kendala sih banyak. Tapi itu kan ucapan dari warga, omongan dari warga. Saya nggak dimasukin ke hati, yang berpikir saya untuk mempertahankan sistem perelek dan rondanya bagaimana gitu. Kita harus merangsang, bikin arisan. Waduh, bikin arisan. Oh itu jadi magnet ya, jadi magnet. Bikin arisan. Nyuruh seseorang buat dagangan kopi, jualan kopi. Berarti kamlingnya hidup pemirsa, nggak cuman ngetok kentongan doang ya, tapi ada arisan, ada jualan kopi ya. Jadi ini juga semua ini kendala-kendala sih juga banyak. Ya pasti, ya memang setiap upaya ya, benar. Pasti setiap keinginan untuk mewujudkan sesuatu, apalagi ini bukan untuk kemanfaatan halayak banyak ya. Pasti ada saja kendala, misalkan tadi
Ada juga warga yang menyampaikan kritik alah paling cenau berbarelak gitu ya. Tapi berbaralak itu gitu. memang dinamika pemirsa dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat itu tetap harus dirangsang gitu. Kita nggak cukup dengan ada anggaran gede, kemudian kita cari vendor, selesai pembangunan gitu tanpa melibatkan partisipasi Alhamdulillah, masyarakat. hampir 1 tahun berjalan terus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut ya Pak ya. Insya Allah, di insya Allah. tahun depan mungkin ada nggak tahun depan tuh kalau ini tahun ini kan kita punya kios nih di PKU kan pusat kegiatan, masa usahanya cuma satu, ada nggak ini pengen bikin usaha lagi atau apa gitu tahun depan lah mau apa? Insya Allah bikin. Tapi masih ada dalam rahasia. Waduh rahasia pemirsa, Allah, nggak akan dikasih bocoran nih. Ya tuh enggak. pan patriot desa. Biar patriotnya terus di Palabuhan. Aduh, rahasia belum dibocorkan pemirsa. Rahasia, pemirsa. Mungkin Yang nanti penting pasti ada lah untuk tahun ada depan. ya, tapi Ada. tetap namanya pusat kegiatan pasti banyak Iya. ya kegiatannya ya. Nah, ini apa sebuah ide atau gagasan yang penting pemirsa luar biasa Pak RW. Oke Pak RW mungkin terakhir nih dari saya supaya ini kan Pak ceritanya tuh misalkan tadi unik ya kalimatnya tuh 3 sendok beras jadi pusat kegiatan usaha. Iya. Investasinya dari 3 sendok beras coba pemirsa. Coba maksudnya bisa nggak ada satu ungkapan lah apa tuh kalimat gitu supaya menginspirasi para pemirsa atau para pelaku pemberdayaan masyarakat, pelaku penggerak lokal dimanapun atau mungkin ya khususnya lah di kampung-kampung yang lain di Desa Palabuhan umumnya untuk yang pemirsa menyaksikan ada nggak ungkapan apa gitu untuk mendorong lah. Sebelumnya saya mengaturkan terima kasih khususnya kepada warga Cicaleng ya. Pada warga Cicaleng berterima kasih banyak-banyaknya karena warga keterlibatannya dalam perubahan sistem perelek dan siskamling terwujudlah seperti ini. Berterima kasih banyak-banyak kepada warga khususnya kepada para pengurus di lingkungan. Saya berterima kasih banyak-banyak terutama khusus untuk lingkungan-lingkungan atau dusun-dusun sebelah. Silahkan kalau mau bertanya gitu biar kita sama-sama mandiri lah Ya, biar kita betul. sama-sama Kalau kampungnya mandiri nanti desanya mandiri ya. gitu. Kalau kampungnya mandiri desa juga insya Allah bisa mandiri. Amin. Gitu. Oke, teman-teman, itulah sedikit cerita yang kita dengar dari Pak RW. Tajuknya tadi sih banyak tidur apa? Jarang tidur, banyak mimpi. Bukan berarti mimpi itu hanya sekedar bunga tidur, tapi sesuatu yang perlu kita wujudkan melalui partisipasi masyarakat. Nah, ketika ekonomi di desa tumbuh, seperti yang dikatakan oleh Pak Gubernur, bekerja di desa, gaji kota, bisnis mendunia. Nah, ini salah satunya kalau lewat kegiatannya perusahaan seperti ini bisa menumbuhkan ekonomi juga gitu. Mungkin nanti kan bisa menyerap tenaga kerja ya Pak. Nah, ini penting untuk kita wujudkan bersama-sama. Baik, terima kasih Pak RW Arman De Jose yang sudah memberikan waktunya untuk berbagi cerita dengan para pemirsa Katok Show. Semoga ini bisa menginspirasi banyak khalayak, menginspirasi para pemirsa. Jangan lupa juga nih di follow Instagram Cicaleng Tinuju ya. Iya. Ada tinggal diketik aja Cicaleng Tinuju, nanti keluar Instagram Kampung Cicaleng yang bercerita lewat visual gambarnya tentang kampung yang bercita-cita menjadi kampung mandiri. Amin. Ya. Amin. Ya, terima kasih teman-teman, sampai berjumpa lagi di Katok Show episode selanjutnya. Saya Muhammad Reja Ramdhani Sanjaya, Patriot Desa Palabuhan, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.